Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai. Lagi seperti apa yang aku bilang tadi ya, aku lagi bersama youtuber Nganjuk. Ini ada Mas Damar. Halo Mas Damar. Ada Mas Ekos Nganjuk. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Terus ada Mbak Nita. Mbak Nita ini channelnya Nita Grebek kan artis. Oke, di sana juga ada Mas Cungkring teman-teman. Mas Cungkring lagi ngomong juga bikin konten juga sama Cakman. Aku Cak Damar. Oh iya. Damar wes Cakman. Iki jenenge Damar bae ya bener ya nek Cak ya. Oke teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini tuh aku mau tanya-tanya ya, ini kan aku juga pemula ya Mas Ki. Pemula dari Mbak Nita pemula lebih tuanan yang beliau yang ada di Senior. lebih berpengalaman dari mbak-mbak yang di belakang dan mas-mas yang di belakang ini. Ayo kita ngegap gimana keluh kesahnya ketika membuat konten ya pas awal-awal sampai bisa monetisasi, sampai bisa sesukses ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, yang pertama aku mau tanya sama Mas Damar dulu. Wah, aku selalu yang pertama berarti. Iya. Buat kamu. Aku gak kuat guys, dek ini mesti aku dikono nih. Ya Allah. Loh kan katanya yang pertama, berarti kan aku jadi selalu yang pertama kan. Mas aku buat itu kamu. rasa juta kau biar. Gak apa-apa, aku ikhlas kok Mas Damar. Loh, iya kan. Oke, Mas gak usah Mas Eko dijata sudah Mas Damar. ikhlas ya. Artinya merestui Mas ya. Banget. Oke, pertanyaan pertama yaitu sama Mas Damar. Mas, gimana sih menurut sampean itu YouTube ini itu Mas, apakah dia itu biasanya kan kalau kita kerja itu kan pasti kan dikejar target gitu ya. Tapi kalau di YouTube itu menurut sampean kayak gimana? Atau gimana keluh kesahnya sampean itu di YouTube gitu loh Mas? Maksudnya sampean itu kayak biasanya kan kalau kerja kayak biasanya itu Mas, maksudnya gak di depan kamera kan. Kalau YouTube ini menurut aku kan sesukanya kita ya, sepena ayak dhewe nggih konten tentang opo ngono lho Mas. Apakah yang mudah itu ternyata juga ada keluh kesahnya? Apakah segampang yang dilihat oleh netizen atau bagaimana? Ya kalau di YouTube itu sebenarnya nggak susah sih. Yang susah itu mengejar hati kamu. Ya Allah. Semaput ya. Enggak bercanda. Oke. Aku gak pantas jadi host sih. Mergane nyapa Mas? Baperan. Waduh, susah ya. Yo enggak usah baper. Oke. Pokok diseriusin aja. Loh. Ya kan? Enggak, jadi setiap kata mengandung kata-kata mengandung apa kok bawang sih gak ya Mas? enggak. Oke. Ya enggak jelas mengandung lah, wong aku tulus kok. bingung. Aku gak biasa. Enggak, jadi bercanda guys. Oke, Jadi, bercanda. Intinya di YouTube itu ya kita memang seperti dunia lain kita lah. Jadi kita bisa berkreasi sesuai keinginan kita. Kalian mau buat hal apapun bebas di YouTube, asalkan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan sama YouTube. Jadi yang harus perlu kalian tahu, di YouTube itu juga ada aturan-aturannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk bikin konten atau bikin video terus langsung upload, gitu nggak bisa. Jadi YouTube itu ada batasan-batasannya, bahkan usia pun dibatasi di YouTube itu. Ya. Nah, apalagi kontennya bahkan yang mengandung kekerasan, mengandung hal-hal yang negatif lah, intinya itu nggak boleh. Jadi emang buat untuk yang positif sih. Terus yang sebenarnya nggak susah, yang awalnya yang susah itu memang membangun channel dari awal, itu yang paling susah. Tapi kalau udah ketemu rekan-rekan kayak kamu seperti ini kan mudah, udah ketemu teman-teman, udah ketemu bisa sharing, bisa bantu promosi, ngenalin kamu seperti itu. Jadi kan enak. Kalau dulu sih aku belum ketemu Mas Eko, belum ketemu Mas Cungkring tuh sendiri. Jadi apa-apa tuh sendiri sampai berapa ya intinya berdiri sendiri lah intinya sampai baru ketemu mereka terus.
Oh, jadi menurut Mas Damar itu di YouTube itu nggak semudah yang kalian pikir ya ternyata guys. Di YouTube itu ada batasan-batasannya, ada kebijakannya, ada peraturannya yang harus diikuti oleh konten kreator seperti kita. Dan satu lagi di YouTube itu adsense-nya kecil guys. Kalian nggak usah, kalau YouTube kecil kayak kita, kalian nggak usah bandingkan kayak artis sekelas yang benar. Susah banget dapetin view-nya, itu iklan yang masuk itu kecil. Mending ngamen di perempatan itu langsung dapat uang. Beneran kita bikin konten susah payah, ngedit susah payah, ternyata yang nonton nggak ada. Adapun yang nonton tuh terus AdSense yang masuk tuh kecil. Nggak seberapa sama action kita. Nggak seberapa sama action kita. Kecuali kalau kalian channelnya itu udah benar-benar dikenal udah benar-benar besar dan view-nya itu stabil besar terus. Nah, itu baru bisa berkerasa rasanya. Kalau rasanya. Tapi namanya juga hobi. Namanya juga usaha ya Mas ya. Ya usaha juga berkreasi lah, berkreasi di luar kehidupan kita masing-masing. Jadi ya dijalanin aja, kan ketemu teman-teman baru, ngobrol baru seperti itu. Sudah. Iya guys, Nah, ini ada Mas Cungkring juga sama Cakman. Perkenalkan guys, ini ada YouTuber juga dari Nganjuk, tempatnya di Kertosono, ada Cakman. Halo. Nah, kita bertemu bareng-bareng ye. Biasa. Ya karena terlalu senang. Alhamdulillah ya guys. Kayak gitu. Terus ini ceritanya kita Mas Cungkring. Saya belum perkenalkan. Oh iya, belum pernah. Oh iya, kenalin ini Cakman dari mana asalnya Cakman? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak siapa namanya? Dwi Putri. Mbak Dwi sudah memberikan waktu untuk saya untuk ikut satu frame dengan YouTube-nya. Saya nama aslinya Lukman Fauzi, tapi biasanya saya dipanggil Cakman karena saya memiliki channel Cakman. Cakman Channel. Channelnya juga Cakman gitu Cakman ya? Cakman Channel. Oke. Kebetulan saya hobi goes, jadi YouTube saya seputaran dengan goes. Oke. Saya asli dari Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Jadi ceritanya tuh mau sharing-sharing Mas Uti tentang YouTube sama mas-mas yang udah berpengalaman, Mbak Nita juga gitu loh tadi ceritanya. Nah sekarang pertanyaannya berlanjut ke Mas Eko. Nah Mas Eko ini kan channelnya kan apa Mas? Apa kayak game ya gitu ya kayak? Ya game bisa, vlog keseharian, mukbang, apa lagi ya? Pokoknya sepedahan juga ada, motovlog. Motovlog Itu campur aduk. Kayak gitu. Lah, kalau kayak gitu ya Mas ya, berarti kan sampean kan pasti juga kerja kan ya Mas ya? Iya, sambil kerja. Kerja sambil bikin konten. Kerja sambil bikin konten guys. Itu menurut sampean ya Mas ya, jadi YouTuber kan juga perlu konsep, perlu memikirkan sesuatu kayak gitu. Kayak gitu nggak sih Mas sampean? Pokoknya di depan mata kita ada apa? Langsung muncul di tes langsung langsung buka kamera di vlog semua di vlog. Masak mau ngapain di vlog saya. Berarti nggak perlu mikir yang ribet-ribet tentang bikin konsep gitu ya Mas ya? Enggak, pokoknya lihat video, ini viral nih tentang apa, misal lagi sale gitu, buat video tentang sale misalnya. Halo guys, hari ini sale barang nonton videonya. Asal ya, saya kan. Enggak, maksudnya lah. Lalu nonton bagi-bagi. Linknya. Jangan marah toh. Soalnya sing lagi viral 19 detik. 19 detik. Kan COVID. Aku loh. Iya tahu. Dosa marah. Iya, kok ngerti 19 detik. Oh, berarti Mas Ro. Ngono guys. Kanca kok cepet men lho, ngono kok kancane gak didudui. Oh lho, iki wis dikiki biasane iki sing kompor-kompor iki. Iya. Lho sampean sing ngongkon lho ya. Sing Yes. Biar. Lanjut. Oke. Jadi kita baca berita gitu kan, baca artikel gitu langsung. Terus ada ide apa? Misal kayak kemarin ada rilis PlayStation 5. Wes, kemarin buat video tentang PlayStation 5. Meskipun saya nggak megang barang ya.
Oh, berarti Kita, berarti. ngomong tok. Tok. Kita ngobrol terus kita kasih spesifikasi seperti ini Tis. Nah, udah tulisannya kita cerita. Betul bos. Istilahnya gitu. Oke. Kalau aku nggak Jadi- bisa berpikir kayak seperti itu, Nah, beda lagi sama Mas Damar. Harus Kalau Mas terkonsep ini. Damar, aku nggak bisa berpikir kayak seperti konsepnya itu. harus Bisanya Enggak, kamu bukan tok. itu. Ah. Soalnya yang aku pikirkan cuma Ya, kamu. ya. Pikirin kamu. Iya Mbak. Mas Suprin tolong aku. Jangan, aku kan punya dia. Oh no. Maksudnya Oke. Besek, rada Pertanyaan ada cingkring ketiga ditujukan kepada Mbak ini, Mbak Mbak Nita. Mbak Nita, ya Allah subhanallah. Walid. Mbak Nita ini kan meskipun Mbak Nita ya guys, Mbak Nita ini kontennya baru tapi dalam dunia permedia-median dia sudah lebak ahli daripada kita. ahlinya ahli. Ahlinya ahli, intinya inti. Maka dari Gizinya itu gizi. itu keterusan itu gak barbar A sampai Z. Oke, pertama kali aku mau tanya tentang Mbak Nita. Mbak Nita kan udah banyak aku dengar dari ceritanya Mbak Nita kan, maksudnya Mbak Nita kan juga pernah mengalami kayak gagal terus putus asa kayak gitu pernah ya Mbak ya enggak. Tapi sampai sekarang Mbak Nita itu tetap apa ya guys, tetap mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya. Kok bisa kayak gitu, gimana Mbak? Maksudnya motivasi Mbak untuk melakukan hal itu gitu. Kalau neng YouTube ya, neng YouTube kuwi Apa dengar? apalagi pemula itu mesti moodnya naik turun. Betul. Betul. Moodnya naik turun. Aku juga Beda mengalami. lagi kalau yang sudah monet seperti ini sudah dapat uang. Ya, kalau Semangat. monet tapi belum dapat uang beda lagi. Beda, moodnya itu naik turun. Apalagi kemarin rame-rame permasalahan pembaruan dari YouTube itu teman-teman juga banyak yang down, banyak yang merasa kayak karena terlalu fokusnya di YouTube. Jadi buat kalian yang pemula itu jalani aja, jangan terlalu fokus di situ, jalani aja. Kalau kalian nggak punya kerjaan, pingin fokus di YouTube itu juga nggak baik karena apa, kalian akan stres itu. Karena kalau sekarang itu 1000 subscribe agak susah ya, 4000 jam tayang lebih lagi. Jadi jalani aja sesuai dengan kata hati kalian. Kayak kemarin aku libur 1 bulan lebih dari YouTube, aku nggak nonton, aku nggak bikin video, pokoknya aku nggak buka YouTube. Itu aku berhenti. Padahal dalam hati tuh pingin sekali gitu, tapi aku nggak nonton. Soalnya biasanya nontonnya drakor. Nah, aku sampai aku Lagi artis iso saya. download Oh, drakor. sampean lihat Nah, sini. Nah, Aku tuh artisnya drakor, Mbak. Mbak ini kayak direstui ngerti ngomong Mbak. nggak apa-apa. Nah, Ben gak sepaneng ya akhirnya teman. dari situ juga dapat inspirasi juga gitu, dapat inspirasi, akhirnya kita timbul lagi keinginan untuk bikin video lagi. Pokoknya buat kalian itu jangan terlalu fokus banget di YouTube, jalani aja. Intinya cuma satu, kalau rezeki nggak akan kemana. Betul. Setuju. kalau nggak akan kemana berarti bukan rezeki Nah itu. Kalau kemana-mana berarti ke hatimu. lagi jalan-jalan. Ini soalnya nggak yo video sing apik kaya apa, terkonsep sesempurna apapun, sefokus apapun, gaya video kayak viral, melu gaya video sing viral Iya. nek gorong rezekimu gak bakalan. Betul. Setuju. Padahal kayak Mas Sungkring iki videonya cuma biasa aja. Ala video receh. Lah, Mbak. kok ngono ki lho kok viral. Iya. Nek pengin opo rahasiane gak enek rahasiane. Kuwi wis rezekine. Betul. Gak usah meri. Iklan terus. Nyai, nek pengin leren yo lereno. Ora Oke. usah bingung-bingung golek konten opo. Gak usah. Pokoke pengin gawe gak pengin yo Ya wis. wis. Aku saiki ndelok drakor meneh. Berarti ibaratnya Gak kita ndelok ini YouTube.
gak perlu mikir terlalu banter ya Mbak, yang penting dijalani aja. Jalani aja. Tetap istiqomah buat video-videonya. Betul. Betul. Jalin gak pingin yo leren. Ojo terlalu. Paling koyo sing wis seperti itulah. Pokoknya nek rezeki gak bakal nenti. Siap. Ojo moyo. Oke, pertanyaan yang kelima. Pira ya? Siji loro telu papat ya bener. Terakhir. Kelima, untuk Cakman. Ya. Oke, siap. Cakman ini adalah seorang Atlet pesepeda. sepeda. Pesepeda. Goeser. Kan Sebagai goeser, juga sebagai YouTuber, juga sebagai Cakman juga kerja juga ya Pak Cakman. Subhanallah banget. Berarti Cakman, aku mau tanya, kalau goeser gitu, Cakman sambil sambil nyepeda, sambil ngevlog kayak gitu ya Betul, Cakman ini ya. pakai stabilizer. Pakai stabilizer kayak gitu. Biar nggak goyang. Itu ada plus minusnya nggak sih Cakman kalau jadi goeser sambil bersepeda kayak gitu? Biasanya kan kalau di jalan itu kan juga rawan juga ya, bahaya juga ya Cakman. Kayak gitu biasanya Cakman mengatasi hal itu tuh dengan bagaimana? Yang pertama tentunya doa ya Mbak. Ketika saya mau berangkat doa dulu bismillah. Dan tidak lupa harus pamit dulu sama orang tua, minimal ibu. Karena doa ibu kan menyelamatkan kita. Kemudian di jalan tetap saya hati-hati Mbak. Dalam artian saya goesnya tidak banter. Karena tipe saya goes untuk cari rekreasi, refreshing. Jadi pelan. Nah, ketika saya mau katakanlah aplikasi ini, saya berhenti dulu, minggir. Ganti thread, sudah on, baru bes lagi baru ngomong. Ketika mau memberhentikan, minggir lagi, dimatikan, bes lagi. Kok view-nya bagus, saya minggir lagi, vlog lagi, ya seperti itu. Jadi utamakan keselamatan. Hati-hati kayak gitu ya Cakman. Oke. Tapi memang saya rasa rada abad ya Mas, kita ngevlog kayak ngevlog gitu di jalan raya gitu. Betul, memang pasti harus ada. banyak banyak dampak bahayanya kayak gitu loh Cakman. Iya sih. Saya rasa ya. Biasanya gitu. kalau saya ngevlog pakai, maksudnya ngevlog sepeda gitu pakai action cam. Action cam. Action cam Taruh tinggal gini. ditaruh. Oh gitu. Jadi nggak fokus sama ini, justru pokoknya enjoy gitu aja. Nah kebetulan saya kan belum masih nabung Iya. untuk beli action cam. Nanti kalau action camnya sudah terbeli, salah ya ini mungkin buat saat sudah tidak goes bisa pakai ini. Iya. Oke. Semoga lancar Cakman. Mungkin gitu, masukan Mbak. Iya. Tadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan Mbak Iya, Junita. Mbak Junita. Jadi Mbak. Mbak. kita dalam membuat channel YouTube itu yang pertama nggak usah terlalu tegang. Jalani aja. Kalau saya tipe orang yang bikin vlog itu ngalir saja. Santai, gitu. Senatural mungkin kita. Jadi nggak usah niru-niru orang, nggak usah dibuat-buat, kata-kata nggak usah terlalu dibuat-buat semacam nggak usah, terus ngalir saja. Karena apa? Dengan adanya kita natural itu kita memiliki ciri khas sendiri. Iya. Mungkin buat Mbak Dwi nanti wis nggak usah niru-niru artis yang lain cara ngomong, nggak usah wis apa adanya ngalir saja. Ya inilah saya, inilah Mbak Dwi, seperti itu khasnya. Nanti orang justru melihat khasnya, kayak contohnya Mas Jungkring. Nah, punya ciri khas yang beda. memang Deso, image-nya kan ciri deso. khasnya. Justru karena Kenaturalan Mas Jungkring banyak yang bisa dilapis. Dan itu yang menghibur Mas malahan. Iya benar sekali. Marang. Ini, makasih banyak Mas buat Sama-sama. sharing-sharingnya hari ini ya guys ya. Sekarang Mas Jungkring ki enake ditakoki gak ya? Undangannya kapan? Kok gumuh-gumuh can. Undangannya kapan? Iya guys, soalnya aku bengi mesti chatan, mesti telepon. Ngene lho Mbak, nek sampean takone Mas Jungkring. Iya gimana Bu? Bu nek Mbak. Mas, aku tenanan. Sampean piye? Gawe dipetung ning Tenanan. layar ae nek kuwi. Oh, berarti gak usah takoke wis mari po durung ayo mulih. Enggak Mas Dwi. Kapan Ya wis pertandingan? pokoknya intinya nek Mas Jungkring nanti di belakang ya. Tapi kalian nggak perlu tahu. Cuma aku karo Mas Jungkring soalnya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga semuanya bermanfaat dan
Jangan lupa nanti aku cantumin channel YouTube-nya satu persatu di bawah sini yang udah aku tanyain. Siap. Oke. Ya udah segitu dulu videonya. Mohon maaf jika aku punya salah-salah kata. Mungkin kalau ada perkataan atau perbuatanku yang kurang berkenan dan membuat kalian jadi gimana, aku mohon maaf banget dan semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.